Aziza, lu goblok banget sih. Bisa-bisanya nikah sama anak pang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang perempuan sarjana dengan prestasi gemilang membuat keputusan yang tidak pernah disangka oleh teman-temannya. Ia memilih menikah dengan seorang anak pang jalanan yang miskin, yang hidup seadanya di jalan dan sangat jauh dari gambaran pasangan ideal bagi seorang sarjana. Keputusan itu langsung mengundang hinaan. Teman-teman kuliahnya langsung mencibirnya, mengatakan bahwa ia sia-sia telah menempuh pendidikan tinggi hanya untuk berakhir bersama seorang pria pang yang dianggap tidak punya masa depan. Para tamu undangan dan teman-teman kuliahnya yakin pernikahan itu akan jadi sebuah kesalahan besar. Namun, ketika ejekan semakin memuncak, rahasia besar akhirnya terbongkar. Anak pang itu ternyata bukan orang sembarangan. Saat akad nikah, ternyata ia memberikan mahar yang sangat fantastis, dan identitas aslinya membuat semua tamu undangan diam tak percaya. Ternyata anak pang itu adalah seorang sahabat semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, suasana di sebuah rumah sederhana terasa begitu hening. Angin perlahan masuk melalui jendela kayu yang terbuka, menggoyangkan tirai tipis berwarna putih. Di kamar kecilnya, Aziza duduk termenung di tepi ranjang. Wajahnya cantik, dibingkai oleh kerudung sederhana, namun matanya terlihat penuh keraguan bercampur keberanian. Aziza baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya. Ia adalah lulusan yang cemerlang, sering menjadi kebanggaan dosen-dosennya, dan bahkan pernah mendapat tawaran kerja di perusahaan besar. Semua orang yakin bahwa masa depan Aziza akan bersinar terang. Namun, keputusan yang ia ambil hari itu justru membuat banyak orang terperangah. Aku sudah memilih, aku akan menikah dengan dia, ucap Azizah pelan namun tegas saat berkumpul dengan sahabat-sahabat kampusnya. Sejenak, suasana hening. Semua mata menatapnya, mencoba memastikan bahwa apa yang mereka dengar benar-benar nyata. Menikah? Dengan siapa? Tanya salah satu temannya, masih belum percaya. Azizah menarik napas panjang. Dengan dia, seorang anak pang jalanan. Sekejap wajah sahabat-sahabatnya berubah. Ada yang melongo tak percaya, ada yang spontan menutup mulut sambil terkekeh, dan ada pula yang langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu serius, Zah? Kamu lulusan sarjana. Kamu bisa dapat pria mapan, pejabat, pengusaha, atau minimal karyawan kantoran. Masa depanmu bisa bagus sekali. Tapi sekarang, kamu memilih seorang anak pang miskin. Apa kamu tidak gila? Azizah terdiam, menundukkan wajahnya. Ia tahu kata-kata itu akan keluar. Ia sudah mempersiapkan diri. Namun tetap saja, hatinya terasa perih mendengar kalimat yang menusuk itu. Seorang sahabat lain menimpali dengan nada meremehkan. Apa gunanya kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma nikah sama pria jalanan yang hidupnya tidak jelas? Azizah, kamu membuat malu keluarga, bahkan membuat malu dirimu sendiri. Tawa sinis pecah di ruangan itu. Azizah menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Di hatinya ia bergumam, mereka memang tidak tahu. Mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, hampir semua teman kuliah Azizah tahu bahwa ia akan menikah dengan seorang anak pang. Grup alumni kampus mendadak ramai, penuh dengan ejekan dan komentar sinis. Sayang banget ya, cantik-cantik, sarjana pula. Jatuhnya ke anak pang. Sia-sia kuliah bertahun-tahun. Kalau cuma buat begitu, mending nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ada pula yang menambahkan dengan tawa mengejek.
Entah apa yang ada di kepalanya. Cinta bisa bikin orang buta ya, ternyata. Di rumah, Azizah menatap ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap kata yang masuk terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia ingin marah, tapi sekaligus tak kuasa menjawab. Ia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga suatu hari nanti kebenaran akan terbuka, dan semua yang meremehkannya akan menyesal. Malam itu, Azizah kembali mengingat tatapan pria yang akan segera menjadi suaminya. Meski dari luar ia tampak seperti anak pang jalanan biasa, dengan tato dan tindikan, Azizah melihat sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan, ada kesungguhan, dan ada janji yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di luar sana, orang-orang terus menghina. Tapi di dalam hati Azizah tumbuh keyakinan kuat, keyakinan bahwa pilihannya tidak salah. Ia hanya menunggu waktu. Kapan dunia akan melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sosok anak punk itu? Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, halaman rumah sederhana tempat acara digelar sudah dipenuhi tamu undangan. Tenda berwarna putih dan hijau berdiri di depan rumah. Kursi-kursi plastik berjejer rapi, dan panggung pelaminan dihiasi bunga seadanya. Meski sederhana, bagi Azizah dan keluarganya, ini adalah hari penuh makna. Azizah duduk di kamar pengantin. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, wajahnya cantik dengan riasan tipis, namun matanya sembab karena tangisan yang ia tahan sejak malam sebelumnya. Dari luar, suara bisik-bisik tamu terdengar begitu jelas, meski mereka berusaha menahan tawa. Bener nggak sih, sarjana cantik itu nikah sama anak pang? Iya, lihat aja pengantinnya. Bajunya rapi sekarang, tapi tetap saja semua orang tahu dia siapa. Kasian banget, masa depan hancur, jadi bahan omongan satu kampung. Bisikan itu menusuk telinga Azizah. Ia menggenggam erat ujung gaunnya, berusaha menahan gemetar. Di hatinya, doa terus mengalir. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh di hadapan mereka. Di luar, teman-teman kuliahnya berdatangan. Mereka datang bukan untuk memberi restu, melainkan untuk menyaksikan kejatuhan yang menurut mereka memalukan. Seorang di antara mereka berbisik keras, sengaja agar terdengar oleh keluarga pengantin. Bayangkan saja, lulusan sarjana menikah sama anak pang miskin. Kalau bukan karena cinta buta, apalagi alasannya? Tawa sinis menyambung, bergema di tengah suasana pernikahan. Saat akad nikah dimulai, semua mata tertuju pada sosok pria itu. Anak punk yang selama ini dikenal dengan penampilan nyentrik, kini duduk bersila dengan pakaian rapi. Namun bagi para tamu, bayangan masa lalunya tak bisa dihapus. Mereka masih melihatnya sebagai pria miskin jalanan, bukan calon suami yang pantas bagi Azizah. Azizah menunduk dalam-dalam, mendengar ejekan yang masih berbisik-bisik di sekitar. Hatinya perih, tapi ia mencoba menguatkan diri. Ia tahu, suaminya sedang menunggu di depan, menatap serius, seolah menguatkan langkahnya. Setelah ijab kabul terlaksana, sorak-sorai terdengar. Tapi itu bukan sorak restu, melainkan lebih seperti sorakan mengejek. Wah, sah juga ya. Hebat, anak pang sekarang punya istri sarjana. Tawa kembali pecah. Air mata Azizah jatuh diam-diam. Tangannya bergetar ketika menerima buku nikah. Saat itulah ia menoleh sekilas ke arah suaminya, yang wajahnya tetap tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Hanya ada tatapan dingin, tapi juga penuh keyakinan. Hinaan itu terus berlanjut. Dari bisikan kecil hingga komentar terang-terangan, Azizah semakin terpojok. Namun ia tidak menyangka, di balik sikap diam suaminya, ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Sesuatu yang kelak akan membuat semua tamu yang menertawakan mereka terdiam, bahkan menyesali kata-kata mereka. Musik gamelan sederhana mengalun pelan, menandai dimulainya prosesi resepsi. Azizah dan suaminya duduk di atas pelaminan yang dihiasi kain putih polos dan bunga plastik warna-warni. Senyum tipis ia paksakan, meski hatinya terasa remuk.
Para tamu mulai maju satu persatu. Sebagian memberi ucapan selamat dengan canggung. Sebagian lagi justru menatap dengan pandangan merendahkan. Beberapa teman kuliah Azizah yang datang dengan gaun mewah bahkan tidak menyembunyikan ejekan mereka. "Zah, kalau kamu butuh pekerjaan, sebenarnya aku bisa kenalin kamu dengan pria mapan loh. Kenapa buru-buru nikah sama... Yah, kamu tahu sendiri siapa dia." Ucapan itu disampaikan dengan senyum penuh kepalsuan, seolah ucapan selamat bercampur racun. Azizah terdiam, menunduk. Suaminya hanya menatap dingin, bibirnya tak bergerak sedikit pun. Ketika tamu lain datang, komentar serupa kembali terdengar. "Aku masih nggak percaya. Azizah yang cantik, pintar, lulusan sarjana, akhirnya menikah dengan anak pang miskin. Apa yang kamu lihat darinya?" Ucapan itu diiringi tawa kecil yang jelas sekali bernada menghina. Azizah tak mampu menahan diri lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mencoba tersenyum, tapi tangisnya pecah begitu saja. Hatinya sakit, seolah setiap ejekan adalah pisau yang menusuk tanpa ampun. Melihat itu, beberapa tamu lain malah semakin puas. Kasihan ya. Baru juga mulai resepsi, pengantin wanitanya udah nangis. Wajar, dia sadar mungkin salah pilih. Azizah menggenggam erat tangan suaminya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Aku kuat kok, jangan lepaskan aku." Pria itu hanya menoleh singkat. Pandangannya tenang, seolah sedang menunggu waktu yang tepat. Ada sorot mata yang sulit ditebak, seperti menyimpan sesuatu yang besar. Semakin lama, ejekan tidak berhenti. Bahkan beberapa tamu mulai berani berbicara lebih keras. Tak peduli mereka sedang berada di acara pernikahan. Kalau bukan karena cinta buta, nggak mungkin sarjana menikah sama anak jalanan miskin. Azizah menutup wajah dengan tangan, terisak di atas pelaminan. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi panggung penghinaan. Namun, di balik tangis itu, ada sesuatu yang belum diketahui siapapun. Suaminya masih duduk tegak, seolah menunggu momen di mana kebenaran akhirnya akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, semua tawa akan terhenti. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye menembus tirai tenda, menimpa wajah Azizah yang masih terlihat basah oleh air mata. Di pelaminan, ia berusaha menegakkan badan, meski hatinya masih bergetar karena hinaan yang tak berhenti. Sementara itu, suaminya duduk di sampingnya dengan tenang. Ia tidak membalas, tidak menampakkan emosi, hanya diam dengan tatapan tajam yang sesekali membuat beberapa orang tertegun. Namun, diamnya justru menimbulkan lebih banyak ejekan. Pantas saja diam terus, namanya juga anak pang, mana ngerti sopan santun. Pakaian boleh rapi hari ini, tapi tetap saja, bau jalanan masih melekat. Ucapan-ucapan itu disambut tawa kecil yang menusuk. Azizah merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin sekali berlari meninggalkan pelaminan itu, tapi genggaman tangan suaminya membuatnya bertahan. Entah mengapa, genggaman itu terasa kuat, penuh keyakinan, seolah sedang berkata, "Tunggu sebentar, saatnya akan tiba." Di balik semua cibiran, ada tamu-tamu lain yang memperhatikan dengan seksama. Beberapa orang tua menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Azizah. Tapi tak sedikit juga yang ikut terhanyut dalam arus ejekan, menilai dengan pandangan penuh hina. Di sisi lain pelaminan, seorang pria paruh baya berjas hitam tampak hadir. Ia duduk di kursi tamu paling belakang, memperhatikan dengan seksama tanpa banyak bicara. Wajahnya serius, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Namun tak seorang pun menyadari keberadaannya. Azizah menunduk, air matanya kembali menetes. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, apa aku salah mengambil keputusan? Apa benar aku hanya mempermalukan diriku sendiri?" Namun tiba-tiba, suaminya menunduk sedikit, membisikkan kalimat singkat di telinganya. "Jangan menangis, hari ini mereka akan melihat siapa aku sebenarnya." Azizah tertegun. Ia menoleh, menatap wajah suaminya.
Sorot matanya berbeda, bukan sorot seorang yang kalah, melainkan seseorang yang menyimpan sesuatu yang besar. Sementara di luar sana, tamu-tamu masih tertawa, tidak tahu bahwa sebentar lagi, semua yang mereka ejek akan berubah menjadi penyesalan. Senja semakin merayap, namun acara resepsi belum juga usai. Musik dangdut koplo dari sound system terus berdentum, bercampur dengan suara tamu yang berceloteh tanpa henti. Suasana pesta yang semestinya bahagia malah berubah menjadi ajang bisik-bisik dan gelak tawa yang menusuk hati. Azizah masih duduk di pelaminan dengan wajah tertunduk. Air matanya sudah berkali-kali diska, tapi tetap saja mengalir. Hinaan yang datang bertubi-tubi membuat dadanya sesak. Namun di saat yang sama, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada suaminya. Ada ketenangan yang seolah disengaja, seperti sedang menunggu momen yang tepat. Lalu tanda-tanda itu mulai muncul. Seorang pria dengan pakaian batik rapi datang memberi ucapan selamat. Tapi caranya berbeda. Ia menyalami suami Azizah dengan hormat, bahkan menundukkan kepala sedikit. "Selamat ya mas, semoga langgeng. Proyek terakhir itu benar-benar sukses besar. Saya tunggu kerja sama berikutnya." Azizah sontak menoleh. Ucapan itu jelas bukan basa-basi biasa. "Proyek," batinnya. Beberapa tamu yang mendengar langsung terdiam lalu berbisik pelan. "Proyek? Maksudnya proyek apa? Bukannya dia cuma anak pang? Kok bisa ada proyek segala?" Suami Azizah hanya tersenyum tipis dan membalas dengan singkat, "Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraannya." Azizah terperanjat. Ia menatap suaminya dengan bingung, namun pria itu tidak menjelaskan apa-apa, seolah masih ingin menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, seorang pria lain datang. Kali ini tampak seperti kontraktor, dengan jas sederhana tapi wajahnya penuh wibawa. Ia juga memberi ucapan dengan cara yang sama, penuh hormat. "Mas, selamat ya. Semoga rumah tangganya berkah. Oh iya, saya sudah siapkan laporan jalan tol yang Bapak pesan kemarin. Nanti akan saya kirim ke kantor pusat." Suasana mendadak hening. Beberapa tamu yang semula tertawa, kini terdiam kebingungan. Kata-kata jalan tol terdengar jelas. Azizah tercekat. Ia menoleh cepat ke arah suaminya. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini sudah diatur sejak awal. Namun bisik-bisik tamu semakin gaduh. "Jalan tol, proyek, apa maksudnya? Jangan-jangan dia bukan anak pang sembarangan?" Azizah mulai merasakan sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Tanda-tanda itu terlalu jelas. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh suaminya. Dan ia sadar, rahasia besar itu sedang perlahan-lahan mendekati titik terbongkarnya. Suasana tenda pernikahan berubah pelan-pelan. Jika sebelumnya penuh tawa mengejek, kini mulai terdengar bisik-bisik ragu. Sejumlah tamu yang tadinya paling keras menertawakan, kini saling pandang dengan dahi berkerut. Azizah mengusap air matanya, berusaha menata hati. Ia juga mulai sadar, ada sesuatu yang tidak biasa. Kata-kata tentang proyek, laporan jalan tol, dan cara orang-orang memberi salam penuh hormat kepada suaminya bukanlah hal yang sepele. Salah seorang sahabat kuliahnya yang dari awal paling lantang menghina, kini mendekat dengan wajah penasaran. "Zah, aku gak salah dengar kan? Mereka tadi ngomong soal proyek, jalan tol segala?" Tanyanya dengan suara lirih, tak lagi seangkuh sebelumnya. Azizah menoleh perlahan. Matanya masih sembab, tapi kini ada cahaya kecil di sana. Ia sendiri bingung, namun hatinya seperti bergetar penuh harap. Ia hanya menjawab singkat, "Aku juga mendengarnya." Tak lama, beberapa tamu lain kembali berdatangan. Kali ini bukan hanya tetangga atau kerabat, tapi beberapa pria berjas dengan wajah serius. Mereka maju dengan penuh wibawa, lalu menjabat tangan suami Azizah dengan sikap hormat yang jelas terlihat. "Selamat Pak, kami semua mendukung keputusan Bapak. Semoga rumah tangga ini membawa berkah." Kata Pak diucapkan dengan penuh hormat. Seketika bisik-bisik kembali bergemuruh. "Pak,
Mereka manggilnya Pak. Kenapa hormat sekali? Apa sebenarnya pekerjaan anak pang ini? Azizah menatap suaminya lekat-lekat. Hatinya penuh tanda tanya. Selama ini ia hanya tahu bahwa pria itu hidup sederhana, tampak miskin, dan menjalani hari-hari dengan gaya pang yang membuat semua orang meremehkannya. Tapi cara orang-orang bersikap kepadanya hari ini jelas berbeda. Suaminya tetap diam, hanya tersenyum tipis. Namun matanya menatap jauh ke arah kerumunan, seolah sudah menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang akan membungkam semua mulut yang pernah menghina. Bisik-bisik berubah menjadi rasa ingin tahu yang membara. Para tamu mulai saling menduga, namun tak ada yang benar-benar berani memastikan. Hanya satu hal yang jelas, semua orang kini tak lagi bisa tertawa sebebas tadi. Ada sesuatu yang besar sedang mereka tunggu tanpa sadar. Malam mulai turun. Lampu-lampu kecil di tenda menyala, menambah suasana hangat, tapi di hati para tamu, kehangatan itu berubah menjadi rasa penasaran yang menyesakkan. Tidak ada lagi tawa terbahak seperti siang tadi. Kini, setiap orang menatap penuh tanda tanya ke arah pengantin pria yang duduk tenang di pelaminan. Azizah menggenggam tangannya erat-erat. Ia masih terisak kecil, tapi rasa heran mulai mengalahkan rasa sedihnya. Tatapan suaminya sama sekali tidak goyah. Diamnya bukan lagi tanda lemah, melainkan seperti menunggu detik-detik tertentu. Di sisi kanan pelaminan, seorang pria berperut buncit dengan kemeja putih rapi maju. Rupanya ia seorang pejabat kecamatan yang diundang keluarga. Ia tersenyum kaku, lalu menjabat tangan suami Azizah dengan cara yang membuat banyak tamu tercengang. Selamat ya Mas, atau lebih tepatnya Pak Direktur. Saya tidak menyangka Bapak ada di sini dan dalam acara pribadi seperti ini. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Semua orang terdiam. Bahkan musik organ tunggal mendadak berhenti, pemainnya ikut tertegun. Pak Direktur, suara lirih terdengar dari barisan tamu, disusul desis panjang penuh keterkejutan. Apa maksudnya? Direktur? Bukannya dia anak pang? Katanya miskin? Azizah menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah suaminya dengan penuh kebingungan. Namun, suaminya hanya menoleh sekilas padanya, lalu tersenyum tipis, seolah berkata, "Sabarlah, sebentar lagi semua akan jelas." Beberapa tamu yang sejak awal menghina kini mulai resah. Wajah mereka pucat, tangan gelisah, bahkan ada yang mulai mencoba beranjak, tapi langkahnya tertahan karena rasa ingin tahu. Mereka tidak bisa pergi sebelum mendengar penjelasan sepenuhnya. Suasana pesta pernikahan yang semula penuh ejekan kini berubah menjadi tegang. Semua mata hanya tertuju pada satu orang, pengantin pria. Satu persatu, tamu yang berdatangan tak lagi memberi ucapan biasa. Mereka menghampiri dengan hormat, menyebutnya dengan sebutan yang mengejutkan, bahkan menyebut nama perusahaan besar yang tidak pernah diduga siapapun. Azizah menelan ludahnya. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Malam di mana dunia melihat siapa sebenarnya pria yang telah ia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Udara malam semakin dingin, namun suasana di bawah tenda pernikahan itu terasa panas oleh rasa penasaran. Tak ada lagi canda dan tawa. Semua mata menyorot hanya ke satu arah. Pengantin pria yang sejak tadi duduk dengan sikap tenang, sementara Azizah di sampingnya masih berusaha menenangkan diri. Ucapan pejabat kecamatan tadi masih terngiang di telinga semua orang. Pak Direktur, dua kata itu seolah membalikkan keadaan. Orang-orang yang semula menghina, kini hanya bisa saling berbisik dengan wajah pucat. Seorang pria berjas hitam, yang sejak sore duduk di kursi paling belakang, akhirnya berdiri. Langkahnya mantap, wajahnya penuh wibawa. Semua mata mengikutinya saat ia maju ke depan. Ia menyalami suami Azizah dengan erat, lalu menunduk penuh hormat. Selamat Pak, saya benar-benar tidak menyangka akan melihat Bapak di sini.
Perusahaan Bapak selalu menjadi mitra terbaik kami dalam pembangunan jalan raya. Semoga pernikahan ini menjadi berkah dan semakin memperkuat langkah Bapak ke depan. Kata-kata itu meluncur begitu jelas, terdengar oleh semua orang. Seisi tenda mendadak hening. Bahkan suara jangkrik di kejauhan terasa lebih keras dibandingkan napas para tamu yang menahan keterkejutan. Azizah tertegun. Kata-kata itu menusuk pikirannya, membangkitkan rasa penasaran yang selama ini ia tahan. Perusahaan, pembangunan jalan raya, apa maksud semua ini? Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, berharap ada penjelasan. Namun, suaminya hanya membalas dengan tatapan tenang, seolah mengatakan, "Waktu itu hampir tiba." Bisik-bisik semakin ramai. Pembangunan jalan, perusahaan besar? Jangan-jangan dia pemilik perusahaan konstruksi itu? Mustahil, penampilannya saja punk jalanan. Beberapa teman kuliah Azizah yang tadinya paling keras mencibir kini hanya bisa menunduk. Wajah mereka merah padam, mulut terkunci tanpa kata. Rasa malu perlahan menghantui, namun kebenaran yang lebih besar belum sepenuhnya terungkap. Azizah menggenggam tangan suaminya semakin erat. Air matanya kini bukan hanya karena hinaan, tapi juga karena rasa tak percaya. Ia menikah dengan seorang yang selama ini dianggap miskin, diremehkan, bahkan ditertawakan. Tapi kini tanda-tanda besar jelas terlihat. Ia bukan pria biasa. Suasana semakin menegang. Semua orang menunggu. Semua ingin tahu siapa sebenarnya pria yang duduk di pelaminan itu. Namun sang pengantin pria tetap diam, menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Hanya menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada seorang pun yang mampu menertawakan lagi. Lampu tenda berkelip lembut, namun suasana di bawahnya begitu tegang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cibiran. Semua yang hadir duduk dengan wajah menegang, menunggu penjelasan yang semakin nyata tak bisa disembunyikan lagi. Azizah menggenggam erat tangannya sendiri. Dadanya berdegup kencang. Sejak akad nikah tadi, ia hanya menahan tangis karena ejekan yang bertubi-tubi. Tapi kini, air matanya berhenti. Bukan karena ejekan sudah hilang, melainkan karena rasa penasaran dan harap yang begitu besar. Di barisan tamu, beberapa orang yang sejak tadi paling lantang menghina kini, hanya bisa terdiam kaku. Ada yang menunduk malu, ada pula yang mulai saling berbisik panik. Mereka baru sadar. Ucapan mereka barusan mungkin akan menjadi bumerang. Seorang pria tua berbatik coklat maju mendekat. Tubuhnya tegap, wajahnya dihiasi keriput pengalaman, dan suaranya dalam penuh wibawa. Saat menyalami suami Azizah, ia berkata dengan lantang, tanpa ragu sedikit pun. "Selamat, Pak. Saya mewakili rekanan perusahaan jalan raya yang sudah lama bekerja sama dengan Bapak. Tidak ada yang bisa menandingi keberanian Bapak membangun proyek-proyek besar di negeri ini. Semoga pernikahan ini membawa keberkahan yang lebih luas lagi." Kata-kata itu seperti gong besar yang memecah kebisuan. Semua orang terhenyak. Suara bisik-bisik langsung memanas kembali, tapi kali ini bukan berupa hinaan, melainkan kebingungan bercampur rasa tak percaya. Perusahaan jalan raya? Jadi benar, dia bukan miskin. Bisa jadi dia pemilik perusahaan konstruksi besar itu. Azizah menoleh cepat pada suaminya. Tubuhnya bergetar, bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Hatinya campur aduk. Selama ini ia hanya tahu pria itu hidup sederhana, tampak seperti anak jalanan tanpa masa depan. Tapi mengapa kini semua orang yang datang menyalaminya memanggil dengan penuh hormat? Suaminya menatapnya lembut. Kali ini ia berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Azizah menahan napas. "Bersabarlah, sebentar lagi semua akan tahu siapa aku." Azizah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mulai sadar, ada rahasia besar yang selama ini dijaga rapat-rapat. Sesuatu yang lebih dari sekadar tampilan luar seorang punk jalanan. Dan di tengah tenda yang kini sunyi, semua orang menunggu momen itu. Momen di mana rahasia besar akan terungkap.
dan semua hinaan yang pernah keluar akan berubah menjadi penyesalan. Suasana tenda benar-benar hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar di sudut ruangan, berderit pelan seolah ikut menambah ketegangan. Semua tamu menatap lurus ke pelaminan. Tak ada yang berani berkomentar lagi, bahkan napas mereka seolah tertahan. Azizah duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin, namun genggaman suaminya terasa hangat dan penuh keyakinan. Hatinya berdegup semakin keras. Ia tahu saat itu sudah sangat dekat. Lalu suaminya perlahan berdiri. Langkahnya tegak, wajahnya tetap tenang. Semua mata mengikutinya. Bahkan musik organ tunggal yang tadi mengiringi acara mendadak terhenti, karena pemainnya ikut terdiam. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai berbicara. Sejak tadi saya mendengar banyak hinaan. Saya dianggap hanya anak pang jalanan miskin, yang tidak pantas mendampingi seorang sarjana seperti Azizah. Dan saya diam, karena saya ingin melihat siapa saja yang sebenarnya meremehkan tanpa tahu kebenaran. Tamu-tamu terperangah. Beberapa orang yang tadi menertawakan menunduk dalam-dalam, wajah mereka merah padam. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin kuat. Saya memang pernah hidup sederhana. Penampilan saya mungkin tidak meyakinkan bagi kalian. Tapi hari ini saya ingin kalian semua tahu. Saya adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan. Perusahaan yang sudah menangani proyek jalan tol, jembatan, hingga akses desa di berbagai daerah negeri ini. Serentak, suasana pecah. Bisikan berubah menjadi teriakan kaget. Perusahaan pembangunan jalan? Jadi, dia bos besar itu? Mustahil. Tapi ucapannya jelas sekali. Beberapa pria berjas yang hadir mengangguk mantap, mendukung pernyataan itu. Benar, beliau adalah direktur utama sekaligus pemilik perusahaan. Tanpa beliau, banyak proyek jalan yang tidak akan berdiri seperti sekarang. Azizah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh deras, bukan lagi karena hinaan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tertegun melihat sosok suaminya berdiri penuh wibawa, memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, orang-orang yang tadi mencibir kini hanya bisa terdiam membisu. Tawa yang tadi terdengar lantang berubah menjadi penyesalan yang menyesakkan. Tidak ada lagi yang berani berkata, karena kebenaran telah mengguncang mereka semua. Suasana tenda benar-benar hening. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar di sudut ruangan, berderit pelan seolah ikut menambah ketegangan. Semua tamu menatap lurus ke pelaminan. Tak ada yang berani berkomentar lagi, bahkan napas mereka seolah tertahan. Azizah duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin, namun genggaman suaminya terasa hangat dan penuh keyakinan. Hatinya berdegup semakin keras. Ia tahu saat itu sudah sangat dekat. Lalu suaminya perlahan berdiri. Langkahnya tegak, wajahnya tetap tenang. Semua mata mengikutinya. Bahkan musik organ tunggal yang tadi mengiringi acara mendadak terhenti, karena pemainnya ikut terdiam. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai berbicara. Sejak tadi, saya mendengar banyak hinaan. Saya dianggap hanya anak pang jalanan miskin, yang tidak pantas mendampingi seorang sarjana seperti Azizah. Dan saya diam, karena saya ingin melihat siapa saja yang sebenarnya meremehkan tanpa tahu kebenaran. Tamu-tamu terperangah. Beberapa orang yang tadi menertawakan menunduk dalam-dalam, wajah mereka merah padam. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin kuat. Saya memang pernah hidup sederhana. Penampilan saya mungkin tidak meyakinkan bagi kalian. Tapi hari ini, saya ingin kalian semua tahu. Saya adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan jalan. Perusahaan yang sudah menangani proyek jalan tol, jembatan, hingga akses desa di berbagai daerah negeri ini. Serentak, suasana pecah. Bisikan berubah menjadi teriakan kaget. Perusahaan pembangunan jalan? Jadi, dia bos besar itu? Mustahil, tapi ucapannya jelas sekali. Beberapa pria berjas yang hadir mengangguk mantap,
mendukung pernyataan itu. Benar, beliau adalah direktur utama sekaligus pemilik perusahaan. Tanpa beliau, banyak proyek jalan yang tidak akan berdiri seperti sekarang. Azizah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh deras, bukan lagi karena hinaan, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Ia tertegun melihat sosok suaminya berdiri penuh wibawa, memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, orang-orang yang tadi mencibir kini hanya bisa terdiam membisu. Tawa yang tadi terdengar lantang berubah menjadi penyesalan yang menyesakan. Tidak ada lagi yang berani berkata, karena kebenaran telah mengguncang mereka semua. Sorakan kaget itu masih menggema di bawah tenda. Semua tamu yang hadir kini tidak lagi bersuara lantang, melainkan saling pandang dengan wajah kalut. Mereka yang tadi tertawa puas saat Azizah menangis di pelaminan, kini justru menjadi orang yang paling malu berdiri di sana. Seorang teman kuliah Azizah yang dari awal mencibir tampak menunduk dalam-dalam. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya memerah, tangannya gelisah meremas kain gaun yang ia kenakan. Tadi ia sempat berkata lantang bahwa Azizah mempermalukan dirinya sendiri. Namun kini justru dialah yang merasa dipermalukan di depan banyak orang. Bisik-bisik berubah menjadi lirihan penyesalan. Kenapa kita begitu lancang? Seharusnya kita tidak pernah menertawakan. Dia ternyata bukan orang sembarangan. Azizah mendengar itu semua. Dadanya masih terasa sesak mengingat hinaan-hinaan yang sempat membuatnya terpuruk. Tapi saat ia melihat wajah-wajah yang menunduk malu, hatinya perlahan terangkat. Ia tahu Allah menunjukkan kebenaran di hadapan semua orang dengan cara yang indah. Suaminya berdiri tegak di tengah pelaminan. Tatapannya menyapu satu persatu tamu, terutama mereka yang sejak awal paling keras meremehkan. Tidak masalah jika kalian melihat saya sebagai anak punk, karena memang itulah penampilan yang saya pilih. Tapi jangan pernah merendahkan seseorang hanya dari luarnya. Kalian tidak tahu apa yang Allah titipkan di dalam dirinya. Kalimat itu menghujam hati semua yang hadir. Banyak yang spontan menunduk. Sebagian bahkan merasa ingin segera pergi dari tempat itu karena malu. Namun kaki mereka seperti tertahan karena ingin menyaksikan akhir dari peristiwa yang luar biasa ini. Azizah menatap suaminya dengan penuh haru. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini karena bangga. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, menandakan bahwa ia akan selalu berada di sisinya. Sementara itu, teman-teman kuliahnya yang dulu begitu sombong hanya bisa menatap dari jauh. Senyum mereka hilang, berganti dengan wajah pucat penuh penyesalan. Mereka sadar, ucapan yang keluar dari mulut mereka tadi tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Dan di tengah rasa malu itu, Azizah berdiri dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasakan kemenangan di hatinya. Malam itu, suasana pernikahan berubah 180 derajat. Tenda yang tadi penuh dengan cemoohan, kini dipenuhi tatapan kagum. Orang-orang yang sebelumnya berani tertawa kini hanya bisa diam. Sementara tamu lain yang baru saja datang langsung dibuat terkesima oleh pengumuman besar yang baru terungkap. Azizah berdiri di samping suaminya, wajahnya masih dipenuhi air mata. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Hatinya bergetar setiap kali mendengar kalimat pujian yang keluar dari tamu yang datang memberi selamat. Luar biasa sekali Bu Azizah. Anda beruntung mendapatkan suami yang begitu luar biasa. Bapak, saya kagum dengan keteguhan hati Anda. Semoga keluarga ini selalu dalam lindungan Allah. Azizah terdiam, matanya menerawang jauh. Ia masih ingat jelas bagaimana beberapa jam lalu, di tempat yang sama, ia ditertawakan, bahkan dicibir di depan banyak orang. Namun kini, orang-orang yang sama itu justru mulai maju satu persatu, mencoba menutupi rasa malu dengan kalimat basa-basi manis. Zah, maaf ya kalau tadi aku sempat salah bicara, ucap salah seorang temannya dengan wajah memerah. Aku benar-benar tidak menyangka. Azizah terdiam, matanya menerawang jauh.
Ia masih ingat jelas bagaimana beberapa jam lalu, di tempat yang sama, ia ditertawakan, bahkan dicibir di depan banyak orang. Namun kini, orang-orang yang sama itu justru mulai maju satu persatu, mencoba menutupi rasa malu dengan kalimat basa-basi manis. "Zah, maaf ya kalau tadi aku sempat salah bicara," ucap salah seorang temannya dengan wajah memerah. "Aku benar-benar tidak menyangka." Azizah hanya tersenyum tipis. Ia tahu permintaan maaf itu tidak bisa menghapus semua rasa sakit. Tapi ia memilih diam, karena baginya kenyataan yang terungkap malam ini sudah cukup untuk menjawab semuanya. Suaminya berdiri gagah, tangannya merangkul bahu Azizah dengan penuh kebanggaan. Ia menatap para tamu dengan sorot mata tegas namun lembut. "Azizah adalah pilihanku. Ia bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat yang percaya pada diriku ketika semua orang meremehkan. Inilah alasan aku menjadikannya pendamping hidup. Karena hanya orang yang berhati tulus, yang bisa melihat kebenaran yang tidak dilihat oleh banyak orang." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang mengangguk-angguk, sebagian lagi menunduk, merasa tertampar. Azizah merasakan pelukan hangat di pundaknya. Ia menoleh ke arah suaminya, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum penuh kelegaan. Di sekeliling mereka, suasana kini berubah penuh hormat. Tidak ada lagi yang berani melontarkan hinaan. Semua yang hadir, baik tamu undangan maupun teman-teman kuliah Azizah, akhirnya hanya bisa menatap dengan rasa kagum bercampur penyesalan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu tenda yang temaram, Azizah merasa benar-benar terhormat. Dari yang semula ditertawakan, kini ia berdiri sebagai istri dari seorang pengusaha besar. Musik organ tunggal kembali dimainkan, namun kali ini nadanya terdengar berbeda. Tidak lagi terdengar sebagai pengisi suasana yang hambar, melainkan sebagai iringan penuh kebanggaan. Para tamu yang semula menahan diri, kini berbondong-bondong maju untuk memberikan ucapan selamat. Di antara mereka hadir tokoh-tokoh penting yang ternyata juga mengenal suami Azizah. Seorang pejabat pemerintah daerah maju dengan langkah mantap, menyalami sang pengantin pria dengan sikap hormat. "Pak, saya mewakili pemerintah daerah mengucapkan selamat. Saya tidak menyangka bisa melihat Bapak dalam suasana seperti ini. Kehadiran Bapak dalam pembangunan jalan di wilayah kami adalah bukti nyata, kepedulian dan kerja keras. Semoga pernikahan ini membawa keberkahan." Ucapan itu diiringi tepuk tangan dari sebagian tamu. Azizah menatap takjub. Dadanya bergemuruh melihat kenyataan bahwa pria yang ia cintai begitu dihormati oleh banyak kalangan. Menyusul kemudian seorang kontraktor besar, berpakaian rapi dengan jas abu-abu. Ia menyalami pengantin pria dengan hangat. "Selamat, Pak. Saya sudah lama mengagumi kepemimpinan Anda di perusahaan. Tidak banyak orang yang mampu memimpin pembangunan jalan raya skala nasional, seperti yang Anda lakukan. Semoga keluarga ini menjadi sumber kekuatan baru." Azizah hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia hanya bisa berdiri di samping suaminya, menahan air mata yang terus menggenang di pelupuk matanya. Teman-teman kuliahnya yang dulu menghina kini hanya bisa berdiri di belakang, menonton tanpa daya. Mereka ingin maju, tapi rasa malu menahan langkah mereka. Wajah mereka pucat, seolah setiap detik ucapan selamat dari tokoh penting itu adalah cambuk keras bagi kesombongan mereka. Suami Azizah merangkul istrinya dan menatapnya penuh kelembutan. "Lihat, Zah, aku ingin semua ini terjadi di depan matamu. Supaya kamu tahu, keputusanmu tidak salah. Kamu tidak jatuh, kamu justru naik lebih tinggi dari yang mereka kira." Azizah terisak, bahunya bergetar. "Terima kasih, karena kau sudah menjaga semua ini untukku," bisiknya lirih. Sorak kagum kembali terdengar, dan kini tidak ada satupun yang berani meremehkan. Suasana benar-benar berbalik. Dari yang semula penuh hinaan, kini berubah menjadi malam kebanggaan yang akan selalu dikenang Azizah sepanjang hidupnya. Langit malam semakin gelap,
namun di bawah tenda sederhana itu cahaya lampu berkelip hangat. Suasana yang sejak siang dipenuhi ejekan, kini berubah menjadi lautan tatapan kagum. Azizah berdiri di pelaminan, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Wajahnya bersinar meski masih basah oleh air mata. Orang-orang yang dulu menertawakan kini hanya bisa menunduk. Tidak ada lagi yang berani berkata-kata. Mereka tahu, semua hinaan mereka sudah dipatahkan dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Di hadapan mereka berdiri bukan sekadar anak pang miskin, melainkan seorang pengusaha besar, pemilik perusahaan pembangunan jalan yang berpengaruh di negeri ini. Seorang tokoh masyarakat maju ke depan, berdiri di hadapan para tamu dengan suara lantang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita semua belajar. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena seringkali yang tampak hina di mata kita justru menyimpan kemuliaan yang luar biasa. Kata-kata itu membuat suasana hening. Beberapa orang mengangguk, sebagian lain hanya bisa menelan ludah. Azizah menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia masih teringat bagaimana dirinya hampir runtuh saat dihina, hampir menyerah saat ditertawakan. Namun kini ia berdiri tegak, penuh kebanggaan sebagai istri dari pria yang tak hanya dicintainya, tapi juga dihormati banyak orang. Suaminya menoleh padanya, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Mulai hari ini kita berjalan bersama. Apapun hinaan yang datang, biarlah waktu yang menjawab. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya." Azizah mengangguk, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Malam itu berakhir dengan tepuk tangan panjang dari para tamu. Bukan lagi tepuk tangan basa-basi, melainkan tepuk tangan tulus yang lahir dari rasa kagum. Di pelaminan sederhana itu, Azizah dan suaminya berdiri sebagai bukti nyata bahwa cinta dan kesabaran mampu mengalahkan semua cemoohan. Dan sejak malam itu, kisah mereka menjadi buah bibir. Bukan lagi sebagai bahan ejekan, melainkan sebagai kisah yang menginspirasi bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya. Malam itu mengubah segalanya. Azizah yang pernah ditertawakan, kini berdiri sebagai perempuan yang paling dihormati di antara semua yang hadir. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.